Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihi lima ughliq wa khatimi lima sabaq, nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita senantiasa masih melafadzkan, masih terpatri dalam hati kita kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, Nabi kita semua yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul ujma'nya kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua sebagai umatnya yang kelak diakui oleh beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering melafadzkan kalimah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la khawla wala quwwata illa billahil aliyil adim. Kemudian ditambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita ditambah, dilengkapi dengan kalimah membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana jelas tujuan kita melafadzkan zikir, kalimah zikir, bahkan ini dibaca setiap hari sesudah sholat fardu yang 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini jelas tujuannya agar diri kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar lisan kita selalu melafadzkan yang terucap adalah kalimah mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita, pikiran kita fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk meningkatkan diri kita agar lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain mengagungkan Allah, selain mengesahkan Allah, selain memaha besarkan Allah, tentunya agar diri kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak zikir, maka hati kita itu akan dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, urusan kita tentunya akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, bahwasanya dengan memperbanyak zikir, maka hati kita akan terasa tenang. Maka yuk, anjuran dari Nabi kita
Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, bahkan oleh orang tua kita, untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk rutinkan, kita biasakan setiap hari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau subhanallah saja kagak jadi masalah, mau alhamdulillah saja kagak masalah, mau la ilaha illallah saja kagak masalah. Ya, atau seperti tadi digabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih baik, itu lebih utama. Karena barang siapa yang selalu melafadzkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kemudian digenapkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari 100 kali, itu bisa menjamin diri kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk tenangkan hati kita, jernihkan pikiran kita, luruskan hidup kita dengan cara selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diri kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung sedang diri kita mendekatkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita selalu ingat Allah, kalau kita selalu mendekat dengan Allah, maka Allah pun akan mendekat dengan diri kita, maka Allah pun akan membersamai kita. Kalau Allah sudah membersamai diri kita, kalau Allah sudah ikut campur dengan urusan kita, kalau Allah sudah merangkul kita, maka yakinilah urusan kehidupan kita di dunia ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjamin, maka kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan sukses, kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk jadilah seorang muslim, seorang hamba Allah yang senantiasa selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu salah satu yang jelas keutamaan dari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hati kita akan tenang. Tentu kehidupan kita akan tenang. Coba kalau kita lagi gusar, lagi banyak masalah, lagi pusing, ya ada problem, coba perbanyaklah zikir. Instruksinya adalah perbanyaklah zikir. Insya Allah kalau kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, hati kita akan tenang. Ya bisanya Allah, 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 terus fokuskan ya hati, pikiran kita, kosongkan pikiran kita, hati kita kosongkan, hilangkan urusan dunia, hilangkan pikiran-pikiran dunia, kemudian hati kita fokuskan yang ada adalah kalimat Allah, pikiran kita yang ada kalimat Allah, coba kita konsentrasi, maka yakinilah ketenangan hati yang akan kita dapatkan. Coba renungkan sambil merem ya, sambil fokuskan hati dan pikiran kita yang ada hanyalah kalimat Allah, hanyalah Allah Tuhan kita, seperti Allah, 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 sebanyak mungkin ya, sekuat kita, semampu kita. Insya Allah hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, kemudian akan keluar pikiran yang jernih, keluar ya jalan keluar yang Allah langsung kasih petunjuk kepada diri kita. Kadang ya orang-orang yang katanya ya aku sudah zikir kok tapi pikiranku tidak tenang, tapi kok masalahku tidak selesai, tapi kok aku semakin gusar. Kenapa? Kesalahan mereka dalam berzikir, dia tidak bisa memfokuskan pikirannya, hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebanyak mungkin, jangan hanya istilahnya sebentar, 10, 20 ya, bahkan anjurannya sehari 100 kali, kalau bisa lebih ya, semampu kita ya, sekuat kita. Insya Allah kalau itu kita terapkan seperti tadi Al-Fakir contohkan, insya Allah ketenangan hati akan kita dapatkan, karena Allah sendiri sudah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya, berzikirlah kalian kepada Allah maka hati kalian akan tenang. Zikir dengan banyak, coba fokus ya, ketika kita fokus ya, ambil air wudhu ya, kemudian kita
apa namanya, sholat sunnah 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, kemudian setelah selesai sholat, kemudian kita duduk. Ketika duduk, seperti tadi Al-Fakir katakan, hati kita kosongkan, pikiran kita kosongkan, yang urusan dunia kita buang dulu, urusan kita buang dulu, ya, buang dari hati, buang dari pikiran, kemudian fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kalimat Allah, 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 Allah sebanyak mungkin. Maka yakinlah ketenangan akan hadir dalam hati kita, ketenangan akan hadir dalam pikiran kita, dan tentunya Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak terduga. Allah akan membersamai kita, Allah akan menyertai kita. Ya, atau dengan kalimat zikir yang lain, ya, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sambil terus fokus dalam hati, dalam pikiran hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau melapatkan la ilaha illallah, 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 sebanyak mungkin. Insya Allah yakin, ya, hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang. Karena Al-Fakir sendiri sudah membuktikan, ya, ketika Al-Fakir gusar, ketika pikiran nggak tenang, ada masalah, ada problem dan bingung, sudah curhat apa namanya ke orang, ke saudara, sudah, tapi kok pikiran pusing, hati nggak tenang, gelisah, bingung, kadang nangis, menyesal dengan apa yang sudah terjadi, ya, coba Al-Fakir terapkan sholat sunnah 2 rakaat, sholat tobat, sholat hajat, kemudian duduk itikaf, ya, fokus, kosongkan pikiran dengan urusan dunia, dengan masalah yang sedang kita hadapi, jernihkan hati, buang jauh-jauh urusan dunia, urusan yang kita hadapi, fokus hanya kepada Allah, ya, terus sambil berzikir, ya, sambil menangis, apalagi ditambah sambil menangis khusyuk, ya, ketenangan hati yang kita dapatkan, ketenangan pikiran yang kita dapatkan, dan mohon maaf, Allah langsung kasih solusi, jalan keluar, ya, atas apa yang kita alami, atas musibah, bencana atau hajat-hajat kita, Allah kasih jalan keluar. Maka utamanya jelas, ya, yang pertama itu menenangkan hati kita, ya, dengan zikir hati kita akan tenang, hidup kita akan tenang. Itu poin yang pertama. Tapi untuk mencapai ketenangan, ingat, ya, zikir yang banyak, kemudian hati, pikiran, fokuskan, buang urusan dunia saat itu, yang ada hanya Allah, Allah sebagai Tuhan kita, sebagai pelindung kita, sebagai tempat minta tolong kita. Itu salah satu manfaat dari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, yang paling simpel, dengan memperbanyak zikir, ya, diri kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah sebagai Tuhan kita akan semakin dekat, ya. Kalau kita sudah semakin dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, hati yang ada dalam hati kita hanya Allah, dalam pikiran kita hanya Allah, ya, maka yakinilah Allah pun akan dekat dengan kita. Allah pun akan membersamai kita. Kalau Allah sudah membersamai kita, kalau Allah sudah mengurus, ikut campur urusan kita, maka yakinilah hidup kita di dunia ini akan tenang, hidup kita di dunia ini akan tentram, diri kita akan tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan yang disertai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bagiku Allah, di hati hanya Allah, salawat Rasulullah, la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, di hati hanya Allah, salawat Rasulullah, la ilaha illallah. Jadi cukup
bagi kita, penolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita, pikiran kita hanya Allah. Insya Allah hidup kita akan tenang, Allah akan membersamai kita. Terakhir, salah satu manfaat dari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas kita hidup di dunia ini tujuannya agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan ya, Al-Qur'an yang Allah turunkan ke dunia ini dengan 114 surat ya, dan 6.666 ayat ya, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, itu ending akhirnya, tujuan akhirnya agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an 30 juz kalau kita di dipreskan, itu ending akhirnya agar diri kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu semua akan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak zikir, insyaallah hati kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah, akan meningkat, sehingga diri kita akan semangat dalam menjalankan perintah Allah dan lebih-lebih semangat dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah kalau kita semua sudah menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang ahli zikir, maka hidup kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berbicara tentang zikir, tentu ya, orang Islam, seorang muslim, seorang hamba Allah itu diwajibkan untuk ya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap harinya kita semua dianjurkan untuk selalu mengingat Allah. Dianjurkan untuk selalu dalam hati kita ada nama Allah, dalam pikiran kita ada nama Allah. Bahkan di setiap aktivitas kita harus senantiasa melibatkan Allah, disertai dengan Allah. Makanya anjurannya kita semua dianjurkan untuk mengawali setiap aktivitas kita dengan bacaan basmalah. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, kita selalu melibatkan Allah. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, secara tidak langsung kita menyertai Allah dalam aktivitas kita. Karena kan tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Insya Allah kalau kita melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, maka kita semua akan mendapatkan curahan kasih sayang, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, yuk jadikan diri kita seorang muslim, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang Islam yang senantiasa selalu membasahi lisan kita, membasahi hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai yang menciptakan kita, Allah sebagai tempat memohon kita, Allah sebagai tempat berlindung kita, maka sudah seyogianya kita selalu mengingat Allah, kita selalu menyertai Allah dalam kehidupan kita. Perbanyak membaca zikir, dan tentunya kita awali setiap kegiatan kita, aktivitas harian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan baca basmalah. Insya Allah dengan diawali dengan bacaan basmalah, Allah akan membersamai kita. Setiap aktivitas kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir, mengingatkan kepada diri Al-Fakir, dan tentunya kepada teman-teman semuanya, kepada sahabat semuanya, kepada keluarga semuanya, agar yuk
jadikan diri kita menjadi orang-orang yang ahli zikir, yang senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi kita Allah, pelindung kita Allah, hati kita selalu ada Allah, pikiran kita selalu Allah. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.